Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ala nabiyyina wa alihi wa yufaqqihuna fi din wa ja'alna min al-alimin al-amin kullu ala ma nawahu sahibul kitab wa ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib khusus Habib al-Mahbub al-Habib Ahmad Habib bin Yahya Habib Umar bin Yahya dan juga Habib Qasim dan juga orang tua kita yaitu Bapak Ustaz Samsul Tahri dan juga Bapak Ustaz Ruslan dan juga Ustaz Wandimat Ta'ala Fitur Hayatihim. Semoga guru-guru kita, para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan Alamin. Amin. Dan yang terhormat khusus yaitu Sahibul Bait yaitu Bapak Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada guru kita, orang tua kita semuanya, dan juga mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan perkumpulan yang menolak bala dan juga tercurahkan rahmat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa pada kesempatan yang lalu kita mendapatkan pelajaran yaitu tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW, dan juga yaitu kita dapati dalam Mahalul Qiyam. Ini yang dibahas adalah tentang Mahalul Qiyam, yaitu yang kita biasa baca dalam Maulid, Asyraqal Badru Alaina dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa beliau adalah nurun fawqa nur, yaitu cahaya di atas cahaya. Jadi beliau adalah cahaya yang mengalahkan segala macam cahaya. Artinya Nabi Muhammad SAW disilahkan dengan cahaya. Di sini secara jelas dijelaskan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau adalah matahari dan engkau bulan purnama. Sedangkan para nabi yang lain itu diibaratkan seperti bintang-bintang. Maka matahari dan bulan cahayanya tentu mengarahkan cahaya bintang. Bahkan kalau kita istilahkan satu ruangan ini banyak lampu ya yang terang, dan ada satu lampu yang memiliki watt yang sangat tinggi yang begitu terang, maka lampu yang terang yang lainnya terkalahkan cahayanya dengan satu lampu yang terang tersebut. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan juga disebutkan bahwa beliau diibaratkan dengan iksir. Apa itu iksir? Iksir itu adalah satu pohon. Disebutkan ini nama lainnya Syajaratul Hudhud. Keistimewaannya diantaranya siapa orang yang mendapatkan pohon iksir, baik itu daunnya atau pohonnya, kemudian kalau seandainya batangnya diletakkan di timah di dalam susu, maka susu tersebut akan menjadi timah, akan menjadi perak. Kalau seandainya batang kayu tersebut, kayu iksir tersebut diletakkan di dalam madu, maka madu tersebut akan berubah menjadi emas. Nah, disebutkan juga siapa orang yang menelan, mengunyah daun iksir tersebut,
maka Allah akan berikan baginya kasyaf. Apa itu? Bisa melihat alam malakut, bisa melihat Iliyin, surga Firdaus, dan juga bisa melihat kepada asfala safilin, yaitu nerakanya Allah Subhanahu. Ini namanya istimewaan pohon ada. Dan sebutkan juga kemarin, kalau orang ingin mendapatkan pohon iksir tersebut, maka caranya dia berwudu setiap hari Kamis pagi, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia keluar rumah mencari pohon itu. Di mana adanya? Ini adanya goib, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan menampakkan kepada orang itu. Jadi jangan putus asa untuk mencarinya. Nah, tata caranya dijelaskan, yaitu setiap Kamis pagi berwudu 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca apa kemarin? Berbaca surat Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah. Rakaat pertama. Rakaat keduanya membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali. Kemudian dia keluar dan mencarinya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri pohon iksir itu tingginya zirok, yaitu 1 hasta, yang mana bentuk daunnya seperti daun henna, pohon pacar. Dan dalam pohon itu hanya terdapat 7 atau 9 daun. Nah, jadi pohon ini antik. Nah, dari satu pohon hanya ada 7 atau 9 daun. Siapa orang yang mengambil dari dedaunan itu, kemudian dia mengunyahnya, menelannya, maka Allah akan berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Udah ada yang dapat belum? Punjen rek. Kali kalau ada mas saya meminta. Gak usah capek-capek sholat minta. Orang wajah-wajah ngedul semua ibadah. Suruh baca sholawat 1000 juga sehari udah ampun-ampunan. Apalagi sholat baca waqiah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sholat malamnya enggak banyak, cuma 2 rakaat. Sayyidina Umar semalam cuma 2, tapi 1 rakaatnya khatam Quran, berarti 2 rakaat 2 kali khatam Quran. Sayyidina Umar banyak nggak sholatnya? Dikit. Udah nyungsep. Tapi 2 kali. Wagoli, dan juga engkau adalah apa itu goli? Goli itu kalau bahasa Arab artinya mahal. Artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki banyak kelebihan, keistimewaan. Bahkan nih disebutkan, bila mana kita memandang sesuatu yang kalau secara zahirnya itu adalah mahal. Apa yang mahal? Mobil Alphard mahal nggak? Berapa duit? 1M lah ya. 1M itu nolnya berapa? 12 atau 16? 16. Nah 12 ya. Hitung 9, nolnya 9. 9 kalau 12 1 deh. Bukan 9,5. Melihat sesuatu yang mahal seperti mobil atau istana atau bahkan pemandangan yang indah, apa? Pegunungan, pantai, kebun yang begitu indah, itu kan semua memiliki nilai lebih. Tapi ketahuilah bahwa keindahan itu semua akan binasa. Maka dianjurkan kalau kita melihat sesuatu yang indah, hendaklah kita membaca sholawat di antaranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Keindahan yang kita pandang akan hancur, sedangkan sholawat yang kita baca akan bertambah terus. Bahkan nanti di hari kiamat akan menjadi pembela untuk orang yang membaca sholawat. Biasain ya, melihat sesuatu indah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzab. Itu melihat pemandangan yang indah. Anta misbahu sururi, engkau wahai Rasul adalah penerang hati. Sirajun lil qulub, menjadi penerang untuk hati. Anta tudiu qulubal mu'minin, engkau menjadi penerang akan hati orang-orang yang beriman. Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
disukuni dal lil wazn. Kita bacanya kalau baca Maulid Salaful Anam nih, pas ini bacanya ya Habibi ya Muhammad, disukunin dalnya. Ini lil wazn. Ya arusal khafiqain, wahai, ini arus ini artinya pengantin. Al khafiqain, wahai pengantin di timur dan di barat, atau di langit dan di bumi. Ini diartikan khafiqain, ini diartikan timur dan barat, ada yang mengartikan langit dan bumi. Artinya Rasulullah SAW diserupakan dengan seorang pengantin yang mana pengantin itu senantiasa dilayani oleh orang, atau seperti seorang raja yang senantiasa dilayani oleh bawahannya. Lihat nih, kalau raja-raja pada umumnya itu meminta untuk dilayani, tapi kalau Nabi Muhammad SAW, beliau meskipun itu raja ya, tapi Nabi Muhammad SAW tidak ingin dilayani, tetapi umatnya sendiri, para sahabat kala itu melayani Nabi dengan sendirinya. Itu bedanya. Jadi Nabi ya meskipun beliau bukan seorang raja, tapi dilayani seperti seorang raja. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi SAW mendapatkan tawaran. Nah, malaikat Jibril datang ke Rasulullah, ya Rasul, apakah engkau ingin menjadi seorang raja atau menjadi seorang hamba? Maka Rasulullah, ikhtartu abdan, aku memilih menjadi seorang hamba. Sebab kalau seandainya Rasulullah memilih raja, ya berarti nanti umatnya juga akan bergelimang harta. Maka Rasulullah SAW memilih aku menjadi hamba. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Mu'ayyad, wahai manusia yang diperkuat dengan pertolongan. Ya, Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dalam setiap keadaan. Kita baca sirah ya dalam sejarah bahwa Nabi ditolong oleh para malaikat dalam peperangan Badar. Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ada sebutkan dalam ayat bahwa Nabi dibantu dalam perang Badar dengan bisarasati ala minal malaikati munzalin dengan 3.000 malaikat. Bahkan dalam ayat lain disebutkan Nabi dibantu dengan 5.000 malaikat dalam proses perang Badar. Setiap malaikat itu membawa selendang. Di selendang ini sudah tertulis nama siapa yang akan mati. Nah, sudah tulis. Maka pada peristiwa perang Badar itu para sahabat merasa aneh. Ya, para sahabat Badar ini mau ngacungin pedang, belum juga tuh nyampe pedang ke tubuh musuh, tiba-tiba musuh kepalanya ada putung. Nah, ini keistimewaan asal Badar. Ini pertolongan langsung dari malaikat-malaikat. Ya Mumajjad, ayya mu'azzam wa musannan alaih, wahai orang yang diagungkan, yang dipuji-puji. Nah, kita ini sekarang nih sedang mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan juga sedang memuji beliau. Nah, ada sekelompok orang, sebagian dari kaum muslimin ya saudara kita, yang mereka usil, nggak usah muji-muji Nabi berlebihan, nggak usah mengagung-agungkan Nabi berlebihan, itu syirik, itu gulu. Nah, kan seperti itu ada. Nah, maka kita jawab ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengagungkan. Apalah artinya pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka kita harus mengagungkannya kita kepada beliau sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Allah karena Allah kirim kepada kita, yaitu Nabi yang termulia Nabi Muhammad SAW. Ya Imam al-Qiblatain, wahai yang menjadi imam dua kiblat, yaitu kiblat Ka'bah al-Musyarrafah dan Baitul
Muqaddas atau Baitul Maqdis. Di mana adanya Ka'bah? Ka'bah ada di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan Baitul Maqdis ada di mana? Ada di Palestina. Nabi Muhammad menjadi dua imam di dua kiblat, yaitu di Ka'bah dan di Masjidil Aqsa. Jadi dalam riwayat Nabi pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 1 tahun lebih. Selalu ketika beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selalu memandang ke atas, artinya nunggu wahyu. Nah, sehingga turunlah wahyu bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang memandangmu, ya, siapa orang yang melihat wajahmu, yas'ad, maka ia akan beruntung. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan. Amin. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini ada bahasa, ada man ra'a wajhaka yas'ad, ada man ra'a wajhaka yus'ad. Bisa yas'ad, bisa yus'ad. Siapa yang memandang wajahmu ya Rasul, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebutkan dalam hadis, siapa yang melihat Nabi dalam keadaan mimpi, maka sungguh ia telah melihatku dengan sebenarnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku dengan sebenarnya, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Kalau kita mimpi ketemu dengan Syekh Fulan, itu bisa kemungkinan bahwa itu setan. Tapi untuk Rasulullah SAW itu tidak mungkin. Setan tidak mungkin mampu menyerupai fisik Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang mimpi Rasul, ya catatannya dia harus hafal samailnya. Dia harus tahu bagaimana postur Rasul, bagaimana wajah Rasul, rambutnya, tangannya, semuanya harus paham. Baru dia benar-benar menyatakan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Akan sebutkan wa man ra'ani fil mana fasayaroni fil yaqdo. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia akan menyaksikanku dalam keadaannya nyata. Ini udah 22 malam nih Maulid nih. Kita nambah cinta sama Rasul, kira-kira udah ketemu belum? Belum. Belum. Sama Rasul SAW. Nah, insya Allah mudah-mudahan di sisa waktunya kita bisa berjumpa. Amin. Ya karimal walidain, wahai manusia yang paling sempurna dan paling indah, yang memuliakan kedua orang tuanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hauduka sofil mubarrad, telagamu as-sofi yang begitu nikmat, al-mubarrad yang menyegarkan. Nah ini nanti sebutkan ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahri, telagaku yaitu sejauh perjalanan 1 bulan. Nah ini setiap para nabi itu punya telaga. Ya, setiap nabi punya telaga. Dan Nabi Muhammad SAW pun punya telaganya. Telaganya Rasul SAW itu lebih besar daripada telaganya para nabi yang lain. Nah, disebutkan haudi masiratu syahrin, telagaku sepanjang jauhnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Berapa meter kira-kira tuh? Kita dari sini nih, dari rumah Bapak Osa ke rumah kita, kalau hitungan meter berapa meter? Kalau jalan, taruhlah 1 kilo. Nah, kalau sebulan, kali sebulan berjalan tanpa henti sebulan, sampai mana kira-kira? Allah alam. Anjur. Wazawayahu sawa, dan pinggirnya antara sisi kiri dan sisi kanan kedua-duanya sama. Ma'uhu abyaddu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misik,
dan wanginya lebih wangi daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan banyaknya gelas yang ada di telaga Rasul itu sebanyak bilangan bintang di langit. Masya Allah. Ma yasrabu minhu fala yajma'u abada, siapa orang yang meminum dari telaga itu maka ia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Rawahu Syaikhan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang kita baca doa tuh, Allahumma askina min hauli nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada wa waskina tahta liwa'i. Ya Allah, berikanlah kami minum daripada telaganya Rasul SAW, yang meminumnya tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ya, kita mengharapkan lebih dari itu, bukan cuma melalui gelasnya Nabi, tapi langsung minum daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirduna yauman nusyur, yaitu datangnya kami pada hari kiamat. Sebutkan anna nasa yahrujuna utashan min kuburihim fayuraddidun qabla al-mizan wasirat. Disebutkan bahwasanya manusia ketika dibangkitkan dari kubur, mereka keluar dalam keadaan haus, mereka mondar-mandir, ya, bolak-balik antara mizan dan sirat. Kama qalahu Suyuti fil Niqabah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Niqabah. Ma ra'ayna aisahannat jisra illa ilaika. Bukan, tidak pernah kami melihat seekor unta yang putih yang mengadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya gini, terakhir. Dalam riwayat disebutkan bahwa ada satu onta yang dipaksa kerja oleh majikannya, oleh tuannya. Nih onta nih punya mangkulan. Ya, di dalam onta ini dinaikin oleh banyak orang, kemudian dikuatkan ke atas badannya itu kuatan yang sangat banyak, dan onta ini sudah tua, udah tua, nggak mampu lagi mengangkat banyak beban. Maka unta ini mengamuk. Dia siapa yang mendekatinya diseruduk, kemudian dibaduk. Nah, sehingga onta ini datang ke Rasulullah SAW menceritakan tentang halnya keadaannya. Ya Rasulullah, aku dipaksa kerja oleh tuanku, bahkan dia memaksaku untuk mengangkat beban, ya, lebih dari kemampuanku. Nah, ini onta datang sama Rasul Rasulullah. Ini mujizat Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau kita baca tentang sirah Nabi, tentang maulid Nabi, kalau paham masalah enak. Ya, tidak sebatas terbuai dengan hadroh, ya, tapi terbuai dengan apa yang terkandung dalam bacaan-bacaan sirah tersebut. Makanya kalau bisa terus menggali tentang makna yang kita baca dalam maulid, supaya betul-betul kecintaannya itu meresap ke hati, bukan hanya sekedar di lisan. Kalau meresap ke hati, insyaallah apa yang dibaca menjadi semangat, menjadi doping untuk menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada kitab Syaraful Anam, ya, Al-Tarjanji Fathus Somadul Alam, ya, semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, kepada keluarga kita, anak cucu kita, kemuliaan bisa memandang Nabi Muhammad SAW di dunia qabla akhirah, bahkan yang membimbing kita, mentarikkan kita ketika satul maut, Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan oleh saudara kita Bapak Ustaz, yaitu mengorbankan berbagai macam makanan, dan juga Masya Allah tadi ini mah udah maulid akbar namanya, ini mah bukan arba'in lagi. Ini yang besok giliran yang ngedon nih, udah ada apa yang tadinya cuma singkong doang udah berubah jadi macam-macam. Masya Allah, ini semata-mata untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita korbankan, yang kita keluarkan,
untuk Nabi Muhammad SAW semua akan terkabul, akan diterima oleh Rasulullah. Amin. Rasul menyatakan siapa yang berbuat baik, ya, falam yuzazi man ahsana in ahsana ahadukum falam yuzazi fa ana ujazi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian belum terbalaskan, maka Rasulullah SAW ana ujazi yaumil qiyamah, nanti aku yang membalasnya di hari kiamat. Apa balasan beliau? Yaitu mendapatkan syafaat kepada Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.